Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar smartphone Anda masing-masing atau mungkin juga di layar proyektor Anda, kita akan ngobrol dengan seorang anak muda, tamatan mahasiswa perawat dan tidak pernah pengalaman bekerja. Jadi kebayang ya, lulus kuliah, belum sempat merasakan gaji, tapi sudah punya penghasilan puluhan juta rupiah per bulan. Siapa sih nggak pengen seperti anak muda yang satu ini, betul ya? Nah, bergabung di Tri Network September 2014 dan sekarang sudah mencapai posisi Platinum Agency. Sudah merasakan trip-trip dari Tri Networks, diantaranya adalah trip Korea gratis di Juli 2018 yang lalu. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, mari kita sambut Bapak Ikomang Adi Antara, Platinum Agency dari Bali. Selamat siang Pak Adi. Baik, selamat siang Pak Frans dan teman-teman semuanya. Oke, baik, dahsyat ya. Pak Adi Dahsyat ya. kalau tampil tuh selalu semangat ya Pak Adi ini. Yes, harus karena modal utama bisnis ini harus kita semangat. Oke, baik. Pak Adi, mungkin kita bincang-bincang bebas pada siang hari ini ya Pak Adi ya. Boleh? Oke. Nah, teman-teman semuanya, mungkin bagi yang belum kenal dengan Pak Adi, sekilas kita akan memberikan review sedikit ya, ulasan latar belakangnya Pak Adi. Mungkin Pak Adi langsung yang ceritakan bagaimana dulu sebelum kenal Tri-Eye, apa-apa saja kesibukannya. Oke. Terima kasih Pak Frans, Bu Sari, dan Pak Sandy ya. Jadi tadi marketing plan-nya sangat luar biasa presentasinya. Baik teman-teman, Tria Networks dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Adi Antara. Saya latar belakang seperti yang disampaikan oleh Pak Frans, saya latar belakang tamatan di dunia kesehatan, tepatnya di perawat. Umur saya baru 28 tahun dan saya dari Bali sesuai dengan background Zoom saya ya hari ini. Ya, jadi teman-teman saya kenal bisnis Tria Networks ini sebenarnya sudah 6 tahun. Tepatnya di tanggal 19 September 2014. Nah, waktu itu saya ditawarkan sebenarnya bulan Agustus 2014 oleh sahabat saya. Waktu itu beliau mengajak saya ke kantor CHR Denpasar. Nah, tetapi beliau mengundang saya waktu itu hanya mengatakan, bro, ini ada bisnis, di mana bisnis nabung bisa gratis. Gitu. Nah, waktu itu saya penasaran Bapak Ibu sekalian, masa sih ada bisnis yang nabung kok bisa gratis gitu. Nah, dari saya SD, saya diajarkan menabung tidak pernah gratis Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya berpikir kan, kayaknya ini bisnis yang aneh gitu. Nggak masuk akal menurut saya. Nah, cuma karena saya menghormati sahabat saya yang sering waktu ini saya sudah ajak di Bali dan akhirnya saya datang. Dan waktu itu saya sempat parkir dan parkirnya jauh dari kantor CHR. Karena beliau waktu itu mengajak saya ketemu di salah satu kampus di Bali. Nah, dan akhirnya kita jalan kaki menuju kantor CHR. Nah, setelah di kantor CHR, saya bertemu dengan Bapak Arya, waktu itu Pak Arya Wirajaya, Crown Agency 005. Dan waktu itu kebetulan saya bersama pasangan yang hari ini jadi istri saya. Dan di ruangan di kantor CHR itu dipresentasiin saya sama pasangan saya dan pengundang saya. Nah, waktu itu saya cuma manggut-manggut saja. Serius, Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh Pak Arya waktu itu. Dia bilang, ini ada 2 kepastian waktu, pensiun, meninggal. Saya kaget kan, kok zaman sekarang perhitungannya sudah meninggal gitu ya, sudah pensiun. Kayaknya waktu itu umur saya masih 23 tahun. Ya mau 23 ke 24. Dan saya berpikir, ngapain juga saya sekarang untuk mempersiapkan pensiun, saya juga tamat kuliah juga belum, kok udah pensiun gitu ya, apalagi meninggal gitu, nggak mungkin deh. Saya berpikir memang sih saya perawat biasa mandiin jenazah gitu ya, bawa jenazah, cuman kan ya saya nggak berpikir ke sana lah gitu. Nah, jadi waktu itu beliau sudah buatkan saya aplikasi, tinggal saya tanda tangan saya, Bapak Ibu sekalian. Cuma waktu itu saya bilang dan katakan ke Pak Arya dan pengundang saya adalah, Pak Arya, boleh nggak saya pelajari dulu? Nah, padahal dalam mindset saya, kalau saya mau belajar, di mana saya belajar CHR gitu? Di mana saya belajar tentang bisnis 3i? Kan nggak ada kursusnya, nggak ada sekolahnya. Nah, itu sebenarnya cuma trik untuk menolak secara halus gitu ya. Nah, akhirnya sampai saya di kos, udah saya gulung tuh ilustrasi, saya lempar tuh, dan saya lupakan. Kayaknya ini bisnis yang aneh deh. Karena saya pernah dengar Pak Arya itu memang mantan gagal di money game.
Nah, jadi banyak orang yang bahkan teman-teman saya juga pernah ketipu oleh beliau. Jadi saya berpikir, oh, dulu teman saya yang jutaan aja ketipu, apalagi yang 350 gitu. Udah mindset saya sangat negatif banget, teman-teman. Ya, ada akhirnya singkat cerita, pengundang saya itu orangnya memang sangat melankolis banget karakternya. Beliau follow up saya setiap minggu, 1 minggu 2 kali. Dan itu harinya sama. Setiap hari Senin dan hari Kamis, jam 2 siang. Saya nggak tahu tuh, kenapa dia milih hari Senin dan Kamis dan jam 2 ya. Nah, minggu pertama, waktu itu saya bales. Dia tanya, bro, gimana, kapan mau join? Gitu. Saya jawab, oh ya deh nanti kalau saya mau join saya kabarin gitu. Biasa ya, orang-orang di luar sana pasti akan melakukan hal yang sama di awal. Kalau pengen menolak kita gitu ya. Nah, akhirnya di minggu kedua mulai saya sudah bosan dengan chatnya dia. Kok ini orang kayak pacaran gitu ya, padahal pacar saya nggak pernah seintens begitu ngechat saya gitu. Nah, akhirnya di minggu ketiga sudah mulai saya merasa terganggu. Ya, akhirnya saya blokir BBM-nya waktu itu. Nah, waktu itu masih zaman BBM. Nah, akhirnya 1,5 bulan setelah saya dikontak terus, akhirnya saya blokir. Entah kenapa, mungkin sudah jalan Tuhan, saya ketemu beliau lagi di tengah-tengah perempatan saat lampu merah. Nah, ini lucu banget dan ini benar-benar true story loh, teman-teman. Jadi saya waktu itu naik motor, ya, saya lagi mau pulang kampung karena saya waktu itu ada upacara pulang kampung, saya masih ada lampu merah gitu di salah satu perempatan di Bali dan beliau datang di sebelah saya. Dia buka kaca helmnya, dia noleh, halo bro. Saya benar-benar kaget setengah mati. Kenapa? Karena dulu kayaknya saya sudah blokir orangnya. Kok ini tiba-tiba ada di sebelah saya gitu. Nah, akhirnya waktu itu satu pertanyaan yang saya lempar kepada pengundang saya yang terus memfollow up saya adalah, bro, gimana bisnismu? Biasa ya, saya tanya, gimana bisnismu? Dia bilang, bisnis saya dahsyat banget, itu berkembang pesat, apalagi di Bali, di Denpasar. Karena saya tahu karakter orangnya. Kalau dia mengatakan sesuatu yang besar, pasti benar gitu. Nah, jadi saya berpikir, kok tambah saya yang jadi penasaran nih. Yang dia bilang bisnisnya udah sangat besar gitu. Nah, singkat cerita, teman-teman, akhirnya setelah saya pulang dari kampung, saya kontak dia langsung. Saya kontak, saya undang dia ke kos saya, dan waktu itu saya tidak mau kalah. Tidak mau kalah artinya saya juga mengundang teman saya satu. Artinya dalam mindset saya masih negatif waktu itu, ketika saya misalnya ditipu oleh teman saya, pengundang saya itu, paling tidak saya juga menipu teman saya. Jadi saya undang juga teman saya ke kos saya, dan waktu itu dijelasin, kita ada bertiga, saya, pengundang saya itu, dan teman saya. Nah, singkat cerita setelah mengundang saya, waktu itu dia katakan, bro, ini lumayan loh, saya bergabung di awal saja, belum bisa dapat 1 orang, belum bisa mereferensikan 1 orang. Kamu belum join, saya udah dapat. Nah, itu saya berpikir waktu itu malam hari, bener juga ya, kata dia. Nah, cuman kalau waktu saya pingin banget bergabung, cuman kendalanya kan saya nggak punya uang gitu. Ya jangankan modal untuk bayar setiap bulan, modal pertama aja saya masih bingung nyarinya di mana gitu. Nah, bersyukur besoknya saya diberikan uang oleh orang tua saya untuk bayar wisuda, totalnya 2.700.000. Nah, di sana muncul niat nekat saya untuk memotong 400.000 untuk join dulu. Karena teman saya itu sudah teriak-teriak mau join. Ya, daripada dia nggak jadi, ya udah deh saya join. Nah, dan singkat cerita, teman-teman, ternyata saya jalanin dalam waktu 1 bulan, benar. Saya cuma dapat 1 orang itu aja. Ya, 38 orang saya tawarin teman-teman kampus saya, hanya 1 orang yang mau. Yaitulah teman yang pertama kali saya undang. Akhirnya saya dapat bonus cuma 50.000. Ya, nah itu singkat cerita saya, akhirnya saya mengenal bisnis 3 Networks. Nah, cerita lucunya lagi, teman pengundang saya itu, dia katakan tadi waktu saat di lampu merah kan dia bilang bisnisnya sangat besar, sangat berkembang dahsyat. Nah, ternyata ketika saya join waktu itu di hari tersebut, ternyata saya baru tahu beliau itu baru join hari itu juga. Dan beliau juga fotoannya barengan, kita bertiga. Saya, closingan saya pribadi 1 orang, pengundang saya, dan Pak Arya.
kita foto. Waktu itu saya bawa aplikasi, bawa formulir waktu itu bersama teman saya. Nah, pengundang saya formulirnya bukan di atas, tapi dia di bawah gitu. Ditaruh di bawah. Saya berpikir kan, itu kok saya lihat lagi formulirnya, itu kok namanya dia ya? Oh, mungkin dia joinin pacarnya kali ya. Tapi kalau joinin pacarnya kok bisa namanya dia gitu. Oh, mungkin kalau di sini emang 2 kali kalau saya bergabung mungkin isi formulir lagi yang mengundang saya. Saya berpikir seperti itu. Dan waktu itu karena saya sudah serahkan uang ke Pak Arya, beliau langsung transfer, langsung diberikan ID, dan saya baru tanya waktu itu, Pak Arya, kok pengundang saya itu formulirnya sama dengan saya? Apakah kalau misalnya kita bergabung, ada orang yang join lagi, kita harus ngisi formulir lagi? Nah, ternyata Pak Arya bilang, oh, dia baru join juga. Nah, saya kan bingung. Katanya bisnisnya berkembang pesat. Katanya sudah besar. Ini besarnya dari mana gitu? Nah, akhirnya saya tanya, bro, gimana nih? Katanya bisnisnya sudah berkembang pesat. Dia cuma satu punya jawaban, ya, ya memang berkembang pesat. Mulai kapan? Mulai saat ini. Ya, dan akhirnya ya kita benar-benar tidak ada sistem di Bali, tidak ada banyak bukti, buktinya hanya Pak Arya. Dan yang saya kenal adalah waktu itu adalah leader saya, pengundang saya, dan Pak Arya, gitu aja. Jadi kalau waktu itu saya minta tolong sama pengundang saya, dia juga masih belajar presentasi. Jadi saya juga bingung mau minta tolong ke siapa. Jadi saya minta tolong Pak Arya banyak punya tim. Ya udah, mau tidak mau saya berpikir, oh ini bisnis saya, kenapa enggak saya belajar gitu. Akhirnya saya belajar benar teman-teman, saya presentasiin teman-teman saya itu pakai laptop. Jadi saya buka slide-nya waktu itu yang diberikan oleh Pak Arya, saya klik. Kalau yang saya nggak tahu, saya next saja. Oh, next. Lebih banyak next. Gitu. Kalau ada 20 slide, mungkin yang saya jelasin hanya 4 slide. Sisanya next saja. Karena saya tidak tahu, teman-teman. Saya hanya baca slide-nya yang ada teksnya. Kalau nggak ada teksnya, ya saya next saja. Gitu. Next. Tiba-tiba, terima kasih. Gitu. Udah selesai ya. Nah, mungkin maka dari itulah banyak yang nolak saya. Akhirnya satu orang yang bergabung, kalau ada yang bertanya down nggak saya? Sangat-sangat down, teman-teman. Yang membuat saya bangkit itu adalah saya punya hutang. Hutang saya berapa? 400.000. Karena waktu saya join pakai uang wisuda, akhirnya wisuda besoknya mesti bayar, saya minjem oleh teman-teman saya. Nah, saya pinjam dan akhirnya mereka mau meminjamkan karena ada alasan. Alasan saya kasih dia bunga 100%. Jadi kalau bulan depan nggak saya bisa balikin, ya udah dari 50.000 jadi 100.000 gitu. Akhirnya benar, bulan depan jadi 100 kali lipat gitu ya. Jadi 2 kali lipat. Akhirnya dari 400.000 jadi 800.000 utang saya. Jadi tambah nggak bisa bayar, tambah saya stres, tambah saya ke kampus saya takut. Gitu. Jadi saya ke kampus pura-pura nunduk. Ketemu teman saya dia tanya, bro, mana uangnya? Uang apa ya? Itu pura-pura lupa gitu ya. Nah, terus dia tanya, oh kamu kan minjem uang, katanya bunga 100%. Oh ya nanti deh saya balikin gitu. Akhirnya banyak alasan. Akhirnya di sana kalau tidak seperti itu ya mau nggak mau teman-teman saya berpikir nggak apa yang saya pakai ngembaliin gitu. Nggak mungkin saya minta sama orang tua hanya untuk modal bisnis atau misalnya untuk investasi gitu ya. Nah, saya berpikir saya udah mau wisuda, mau tamat, harusnya kan saya yang berikan ke orang tua, bukan saya nambah beban orang tua lagi gitu. Nah, seperti itu singkat ceritanya teman-teman. Waduh, saya dari tadi sambil dengar ini sambil ketawa-ketawa di belakangnya. Apalagi yang di lampu merah itu ya, tiba-tiba dia ada di sebelah itu. Ya, serius Pak. Waduh, saya juga perhatiin galeri view ya, banyak yang ngakak-ngakak nih siang ini. Ya, tapi apa namanya nggak nyangka ya, setiap orang ceritanya unik ya. Dari sana, dari cerita seperti itu bisa jadi seperti sekarang nih Platinum Agency gitu loh. Yes. Ya. Pak, kalau saya nanya nih, yes. Kan mungkin saya nggak tahu dulu Pak Adi mungkin pernah juga di bisnis lain sebelumnya atau bagaimana. Ada banyak pilihan di luar sana, termasuk salah satunya melanjutkan bidangnya ya. Kan kuliah lulus bidang keperawatan, bisa menggunakan gelarnya untuk bekerja di sana begitu kan. Nah, tapi ini malah mengambil keputusan meneruskan bisnis ini bahkan
komitmen begitu sampai ke posisi platinum. Ini pertimbangannya apa sebenarnya, Pak Adi? Oke. Jadi waktu tahun 2014 saya cuman kenal ada beberapa bisnis, cuman saya tidak pernah menggeluti. Ya ada bisnis, cuman dia konsepnya hanya produk. Ketika saya tawarin pasti ada jualan produk, sedangkan basic saya waktu itu saya berpikir saya bukan basic sales gitu, saya bukan basic penjual. Saya kan basicnya adalah perawat. Yang saya tahu hanya obat, penyakit, pasien, jenazah gitu aja. Nah jadi waktu itu tidak berpikir juga kalau saya akan fokus jalankan bisnis ini. Nah, kenapa saya akhirnya fokus? Karena di bulan pertama memang saya dapat bonus hanya 50.000. Ya 50.000, tapi saya bersyukur banget waktu di awal saya minjam uang teman-teman saya. Kalau tidak karena mereka, mungkin saya tidak akan berjuang lagi di bisnis ini. Mungkin saya udah menyerah. Tapi karena mereka yang terus berteriak-teriak untuk saya balikin uangnya, mau nggak mau saya berpikir, gimana caranya? Kalau saya kerja kan saya belum wisuda. Terus kalau misalnya saya berbisnis, loh ini juga saya lagi berbisnis gitu. Nah terus kalau saya minta, udah nggak mungkin gitu. Nah terus gimana dong caranya? Nah saya berpikir, udah deh, saya join bisnis 3i, kenapa enggak? Kata teman saya yang ngundang kan bisa dapat penghasilan dari bisnis ini. Ya udah, ini saya baru dapat 1 orang aja memang dapat 50.000 walaupun dipotong pajak 1.500 gitu ya. Nah, tapi masuk ke rekening, serius. 48.500 walaupun tidak bisa saya nikmati tapi masuk rekening. Memang di awal saya berpikir bisnis ini tidak masuk akal, tapi bener masuk rekening gitu. Ya tapi bisnis ini memang nggak apa-apa, nggak masuk akal, tapi yang penting kan masuk rekening gitu. Nah, jadi dari sana saya waktu itu teman-teman saya yang saya tawarin tidak ada yang mau. Orang tua saya melarang saya menjalankan bisnis. Saya mau prospek orang tua saya baru ngomong, Bapak, Ibu, saya mau nawarin bis, baru bis saja. Apa? Gitu kan? Bisnis. Udah baru nisnya aja. Ibu saya itu sudah ngomong 2.000 kata. Pokoknya intinya tidak dikasih. Ya, dia bilang, orang tua saya bilang, ya udah kamu fokus deh ke tamat kuliah, nanti kamu kerja kayak ngelamar kayak di rumah sakit, di klinik atau dimanapun. Nah akhirnya saya nggak bisa melanjutkan obrolan bisnis ini lagi kepada orang tua saya. Saya berpikir orang tua saya juga udah ngelarang, tapi merasa saya benar-benar down. Orang tua ngelarang, teman-teman nggak mau, terus gimana dong? Nah waktu itu saya tawarin paman saya, bukannya tertarik, malah saya diberikan ceramah. Dia bilang, ini paman nih sudah 10 tahun menjalankan bisnis-bisnis ya model-model kayak gini, ngajak-ngajak orang. Tapi tidak sukses-sukses gitu. Tapi dalam hati saya, kok Om tidak sukses, bangga sih Om. Ya, tidak sukses saja bangga, apalagi ya yang sukses tuh. Jadi saya berpikir, ya karena ingin menguatkan hati saya. Kalau tidak, siapa lagi yang menguatkan? Ya, nah waktu itu saya, yaudah, saya masih punya pasangan, siapa tahu pasangan saya mau. Waktu itu kan saya sembunyi-sembunyi joinnya. Nah, akhirnya saya bilang, sayang, join yuk. Join apa? Itu loh yang 3i, yang CHR itu yang ditawarin waktu itu sama Ari. Oh, jadi join? Jadi, gimana nyari uang? Biasa, minjam gitu. Terus, kamu udah jalan berapa lama? Udah sebulan. Udah dapat hasil? Udah. Berapa? Kecil-kecil sih bilangnya, cuman bisik-bisik. 50.000. Nah, dia kaget. Apa? 50.000. Bisnis apa yang kamu jalanin hasilnya cuma 50.000. Malah saya didembrat, malah saya dimarah gitu. Nah, waktu itu pacar saya yang jadi istri saya sekarang sudah kerja, memang tenaga kesehatan juga, itu bidan. Sudah kerja di salah satu klinik internasional di Bali, yaitu posisinya beliau 2 tahun kerja naik ke manajer, emang penghasilannya lumayan gitu. 50.000 banding 5 juta kan dia ketawa lebar gitu. Saya waktu itu benar-benar tidak bisa ketawa. Saya termurung gitu ya, matiin lampu di pojok gitu, nangis gitu ya. Nah saya berpikir, aduh apa ada solusinya gitu. Nah teman-teman, waktu itu saya buat 1 lembar surat ini. Nah ini masih saya simpan. Saya katakan seperti ini. Surat niat, saya buat surat niat. Dengan bimbingan rahmat Tuhan, pengasih, pemurah, aku menulis surat niat ini dengan tujuan yang mulia. Dalam hal ini, 1,
saya akan komitmen 100% di bisnis yang saya jalankan saat ini. Yang kedua, apapun yang terjadi, kalau saya tidak bisa membuktikan, lebih baik saya mati. Itu beneran saya tulis loh, teman-teman, kalau teman-teman bisa baca. Terus yang ketiga, saya komitmen 100% membuktikan kalau satu hari tidak ada closing, tidak ada yang join, saya akan tidak pulang ke kos. Padahal kunci kos saya yang bawa. Nah, itu kan lucu. Sebenarnya lucu kalau saya ingat-ingat sekarang. Nah, karena tidak ada yang mau, teman nggak mau, pasangan nggak mau, saudara, paman, orang tua nggak mau. Terus siapa lagi? Masa tiang listrik saya presentasiin? Ya. Nah, akhirnya ya udah deh, saya berpikir saya keluar dari kos, siapapun saya temui saya prospek gitu. Waktu itu saya bawa lembaran karena nggak mungkin kan prospek orang baru itu bawa laptop, buru-buru buka laptop dia sudah hilang gitu. Saya tulis saja di kertas waktu itu. Nah, ini ikut bisnis 3i Networks, bayar 350 selama 60 kali. Terus ini kalau kita ngajak 3 orang, dapatnya kurang lebih 200.000. 3 orang ini masing-masing ngajak 3, totalnya 700.000. Udah, itu aja. Ya. Nah, nanti lebih detailnya saya kumpulin biar leader yang presentasiin. Karena saya nggak tahu gitu. Saya tidak tahu lebih detailnya. Ya, kalau misalnya lewat pakai laptop mungkin bisa gitu. Tapi kalau kertas kan nggak mungkin. Nah, itu yang saya bawa. Akhirnya di hari pertama yang saya lakukan, saya ada janji waktu itu dua janji satu hari. Akhirnya tidak ada yang bergabung. Nah, sampailah jam 9 malam. Saya kan sudah buat kadung buat surat, saya sudah tempel di kulkas saya itu pakai jepitan magnet itu. Nah, kalau saya pulang, saya kan jadi berpikir, ini kan komitmen saya kemana gitu. Nah, jadi saya tuh larinya kemana teman-teman? Saya larinya, mohon maaf saya sebut merek, saya ke McD, ke KFC, kemana ada orang rame, di sana ada saya. Jadi setiap orang mau makan, dia 3 suapan saja, 1, 2, 3 saya prospek. Saya tidak peduli, saya makan aja, di sebelah ada orang, saya mending tinggalin makanan saya prospek. Saya bilang, Pak, minta waktunya sebentar, saya ada bisnis, saya mau sharing. Oh, jangan, saya nggak mau. Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Saya cari orang lain lagi. Itu yang saya lakukan sampai karyawan-karyawan di sana pun kenal saya gitu. Dia berpikir, ini ngapain sih orang nih bolak-balik di sini, saya waktu itu cuman beli minum 1. Minumnya 1 itu habisnya sampai subuh. Ya, itu jadi saya prospek. Nah, waktu itu tidak ada yang closing, akhirnya saya tidur di McD. Nah, di hari kedua, jadi jam 6 pagi itu saya pulang, jam 8 saya lanjut kuliah. Tidurnya hanya 2 jam. Nah, jadi lanjut kuliah, akhirnya pulang kuliah jam 2 saya kerjain lagi. Hari kedua membuahkan hasil. Dan saya waktu itu di hari kedua closing jam 4:30 pagi. Di McD juga. Jadi ada namanya Pak Ketut ini berjasa banget. Waktu itu beliau kerja di bandara, ya bandara kan biasa kerja subuh gitu ya, ke berangkatnya. Dan dia makan di sana. Akhirnya saya tawarkan, dan saya katakan terpaksa, mata saya sudah merah, sudah ngantuk banget. Saya bilang, Pak Ketut, kalau Pak Ketut tidak join, saya tidak akan pulang. Saya bilang begitu. Terus Pak Ketut nanya, emang ada hubungannya? Kalau saya nggak join, kamu nggak pulang, urusan saya apa? Ya pokoknya ya seperti itulah gitu. Urusannya mungkin nggak ada, tapi komitmen saya kalau Bapak nggak join, saya nggak pulang. Gitu. Akhirnya mungkin karena kasihan, Pak Ketut join. Waktu itu berikan uang DP waktu itu 200.000, nanti sisanya ditransfer lagi 200.000 siang hari. Bersyukur jam 5 waktu itu saya sudah pulang, saya tempel di kos saya waktu itu, closingan pertama saya. Dengan niat yang komitmen 100% itu. Akhirnya saya tempel dan saya bersyukur. Itu terus saya lakukan dalam sebulan. Dalam sebulan saya hanya pulang 10 kali, teman-teman. Karena waktu itu saya bisa merekrut 10 orang. Salah satu adalah pasangan saya, mungkin dia nggak enak lihat saya sudah kasihan gitu ya. Nah, akhirnya mungkin dia join. Waktu itu hanya join sebagai penabung pasif aja ya, sebagai user aja, tidak pelaku bisnisnya. Nah, dari sana saya waktu itu ngotot. Modal saya ngotot tuh ketika orang bergabung, saya langsung tanya, bulan depan Bapak mau gratis atau mau keluar uang sendiri?
Dia jawabnya gratis. Udah, kalau gratis Bapak undang 2-3 orang di tempat ini, saya akan bantu. Dia tanya, siapa saya undang? Siapapun, Pak. Karena di awal saya juga bingung siapa saya undang kan. Terus cara saya undang gimana? Ya undang-undang aja, Pak. Karena saya juga nggak ngerti gimana cara yang undang. Kalau sekarang teman-teman bisa belajar gitu ya, cara mengundang itu sudah ada strukturnya. Enak banget sekarang. Tapi kalau dulu gimana cara ngundang? Ya undang-undang aja gitu. Ya mau datang mau enggak itu terserah dia gitu ya. Nah, tapi ada yang mau loh teman-teman. Ada 1, 2, 3 orang yang mau dan akhirnya waktu itu di bulan kedua saya tembus leader agensi. Dengan bonus 3.200.000. Akhirnya di sana saya bernapas lega, saya bisa balikin uang teman saya bisa bayar premi, dan alhasil saya waktu itu berpikir bisnis ini benar nggak bisa passive income seperti dikatakan oleh Pak Arya. Akhirnya di bulan ketiga, saya tidak merekrut lagi. Hanya membantu tim saya saja untuk mereka mendapatkan bonus dan mereka bisa gratis bayar premi setiap bulannya. Nah, dari sana saya di bulan ketiga tetap leader agensi. Justru saya tidak rekrut pribadi, bonus saya naik dari 3.200.000 naik ke 3.700.000. Nah, dari sanalah saya baru berpikir bahwa oh benar, ini bisnis ini benar bisa passive income ke depannya. Nah, dari sana saya baru memutuskan, udah deh, saya jalanin aja. 5 bulan saya bisa naik penghasilan saya memutuskan untuk tidak bekerja. Saya taruh ijazah saya hanya fokuskan bisnis ini. Dan benar 5 bulan saya tembus di Bronze Agency, itu dengan bonus 5.600.000 dan saya memutuskan udah saya taruh ijazah saya. Nah, bersyukur teman-teman, saya mengambil keputusan itu. Kalau tidak, mungkin pandemik seperti sekarang saya menjadi garda depan. Ya, di COVID-19 ini kayak teman-teman saya punya anak kecil seumuran dengan anak saya sekarang, 6-7 bulan. Dia rela sudah tidak ketemu 3 bulan, tidak ketemu anaknya karena tidak berani untuk pulang gitu. Ya, mereka diberikan mes di dekat rumah sakitnya dan dia ketemu temannya, dibuatin story, saya pun ikut nangis teman-teman. Karena dia sampai di pintu gerbangnya saja, kebetulan anaknya naik di lantai 2 sama istrinya, terus lambe-lambe tangan. Ayah, dia hanya bisa lihat di depan gerbang loh. Dan itu benar-benar membuat saya, sampai seperti ini loh. Mereka rela hanya demi memperjuangkan, demi mendapatkan hasil 2 juta, 3 juta per bulan. Kenapa enggak? Kalau kita sudah ada di kendaraan Trianet ini, kita jalankan, kita komitmen 100%, hasilnya jauh lebih dari itu. Ya, nah, mungkin itu Pak Frans. Oke, wah, nggak nyangka ya hari ini sesuatu banget nih. Ya, dari kisah-kisah lucunya, tapi banyak banget inspirasinya yang sudah dibagikan Pak Adi. Dan saya rasa nggak perlu tanya jawab lah, nggak perlu tanya jawab. Ya, saya yakin teman-teman juga dapat banget ya kita. Tapi ada satu sebenarnya Pak Adi. Yes. Dari satu orang tadi Pak Ketut, terus bulan berikutnya leader agensi itu bisa kasih gambaran sedikit gimana bisa leader agensi? Oke. Seperti yang saya katakan di awal tadi Pak Frans, bahwa ketika Pak Ketut bergabung, ya contohnya saya langsung tanya, Pak Ketut ingin jalankan bisnis atau hanya bayar premi atau ikut asuransinya saja? Udah saya ikut bisnisnya. Nah, kalau Pak Ketut ikut bisnisnya, penawarannya ada 2. Pak Ketut bulan depan mau bayar sendiri, dengan uang sendiri, keluar uang sendiri, atau mau gratis dapat dari bonus Trianet Works. Nah, rata-rata kan ya orang Indonesia pay-nya gratis gitu. Nah, akhirnya saya katakan kalau pengen gratis, ayo minimal ajak 5 orang aja. Itu sudah elit, bulan depan itu sudah gratis dan balik modal. Nah, caranya gimana? Tinggal undang di tempat ini, di tempat saya presentasiin Pak Ketut, saya kebetulan ada waktu besok atau lagi 2 hari. Sebenarnya kapanpun saya ada waktu gitu. Ya, agar lebih profesional, saya katakan besok atau lagi 2 hari saya bisa bantu Pak Ketut, ada waktu Pak Ketut bisa kumpulin teman-temannya, undang ke sini entah 2 orang, 3 orang, ataupun 5 orang. Terus dia tanya bagaimana cara mengundang. Ya cara mengundangnya saya pun sebenarnya juga nggak tahu. Gitu. Tapi saya undang-undang saja, ya Pak Ketut undang-undang saya waktu itu, undang-undang aja, pokoknya ajak temannya ke sini, bilang ada bisnis atau bilang mungkin makan-makan gitu. Dulu itu saya ucapin gitu.
makan-makan, ya penting sampai di sini kan memang ada makanan, ya dia mesti beli dulu gitu ya. Nah, tapi akhirnya mereka kurang lebih ada 6 orang, yang dari 10 orang yang saya rekrut ada 6 orang yang mau. Mereka ada ngundang 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang paling Pak Ketut itu bisa mengundang 2 orang waktu itu. Nah, dari sana saya presentasiin, nah waktu itu baru saya pakai laptop. Nah, jadi baru mereka lebih detail tahu informasinya dan lebih paham. Dan akhirnya mereka dari total undangan ada 7 orang, ya mungkin waktu itu closingnya 3 orang, 4 orang. Nah, dari sana besoknya saya kasih tahu lagi. Nah, caranya gulungan omset tuh, gulungan kecepatan itu seperti itu. Jadi besoknya saya langsung janjiin, Pak, saya punya waktu besok untuk Bapak. Gimana kalau besok kita kumpulin teman-teman Bapak di sini? Nggak usah terlalu banyak, cukup 1-2 orang. Nah, tapi semua bawa teman. Gitu. Nah, akhirnya ada yang ngundang, ada yang nggak ngundang, tapi tetap mesti ke sana gitu untuk belajar. Nah, akhirnya itu yang saya lakukan. Sebulan saya bisa tembus leader agensi, Pak Frans. Oke, baik. Berarti kita gulung di bawah, minta tim kita untuk mengundang teman-temannya lagi, Betul. dan kita presentasikan untuk mereka, begitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Dan nggak terasa nih, Pak Adi, kita udah habis durasinya. Udah ya? Mungkin, iya. Kita simpan di chapter-chapter berikutnya untuk sesi-sesi yang akan datang. Masih banyak cerita. Oke, masih banyak cerita seperti yang bisa digali. Nah, tetapi untuk sesi ini barangkali ada closing statement, Pak Adi, sebelum kita tutup akhiri. Oke. Ya, teman-teman, di pandemik seperti ini, kita sebenarnya sudah ada di kendaraan yang tepat. Program 300 Oaks ini itu sudah paket komplit, saya katakan. Ya, jadi teman-teman hari ini, mungkin ketika menawarkan program ini, banyak yang berpikir dan mengatakan, Pak, jangankan untuk nabung, untuk makan aja nggak bisa, gitu. Untuk makan aja susah sekarang, apalagi saya kehilangan pekerjaan. Justru saya bersama tim dan rekan-rekan yang lain, khususnya di Bali, itu kita mindsetkan terbalik. Jadi kita bukan menawarkan asuransinya, bukan menawarkan investasinya, tapi kita menawarkan peluang bisnis. Di mana orang yang hari ini kehilangan pekerjaan, kalau kita suruh berinvestasi, suruh ikut asuransi, mereka pasti menolak. Karena prinsip mereka ketika ikut investasi dan ikut asuransi mesti keluar uang. Gitu. Jangankan suruh keluar uang, sekarang uang aja mereka tidak punya. Gitu. Karena mereka tidak bekerja. Nah, jadi saya katakan ini peluang bisnis, Pak. Saya mengajak Bapak bagaimana cara Bapak untuk bertahan hidup. Walaupun Bapak tidak bekerja hari ini, dan pandemik ini sampai kapan kan Bapak tidak tahu. Sekarang saya punya peluang bisnis, dan peluang bisnis ini modal Bapak hanya 400.000 di awal, dan modal itu tidak akan Bapak belikan produk, justru Bapak akan punya masa depan. Nah, ketika modal itu Bapak keluarkan hanya 400.000 daripada Bapak, misalnya sekarang pandemik seperti ini, Bapak mau mencoba bisnis jualan telur, jualan sembako, itu jauh lebih besar loh modalnya. Modalnya 1 juta ke atas, nggak ada di bawah 1 juta. Gitu. Nah, ini modalnya hanya 400.000. Bapak bayar premi hanya sekali saja, Pak. Bulan depan Bapak sudah bisa gratis dan Bapak bisa mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup ataupun untuk kelangsungan keluarga Bapak. Sistemnya sudah ada, tim kerja sudah detail, bukti sudah banyak. Sekarang tinggal Bapak. Gitu. Nah, dan akhirnya mereka lebih sekarang bermindset bahwa lagi peluang bisnis. Gitu. Nah, jadi saya katakan, Pak, masa depan memang sangat penting, Pak. Masa depan sangat penting. Tapi yang ada lebih penting, Pak. Apa? Bulan depan. Ya, masa depan memang sangat penting sekali untuk kita siapin. Tapi pandemi seperti ini, kalau kita nyiapin masa depan, kita berinvestasi, memang orang-orang berpikir mesti punya modal, punya uang banyak. Gitu. Tapi yang paling penting saat ini adalah bukan masa depan aja, Pak, tapi bulan depan. Gimana caranya saya bayar, bulan depan gimana caranya saya punya penghasilan. Gitu. Nah, dari sana saya menemukan kenapa banyak orang yang mungkin ada orang yang bayar premi sekali 2 kali, setelah itu dia tidak bayar lagi, karena memang mindsetnya dia adalah mindset investasi dan asuransi gitu. Nah, kalau kita mindsetkan bisnis, nah modalnya sekali dia akan berjuang bagaimana caranya bulan depan biar balik modal dan bisa gratis untuk dia bayarkan. Nah, dari sanalah saya berpikir bahwa ternyata bisnis kita ini sudah lengkap banget. Sudah komplit banget.
Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Sandy, marketing plan ini adalah saya katakan the power of marketing plan 3NetWorks itulah senjata rahasianya. Di mana teman-teman rekrut satu orang, referensi satu orang dibayar 36 kali. Di mana dapat bisnis seperti itu. Punya satu, berkembang satu jalur tetap dapat bonus, 2 jalur dapat bonus, apalagi 3 jalur. Ya, nah nanti di sesi berikutnya kalau saya punya dapat jadwal lagi, saya akan sharingkan kenapa 3NetWorks marketing plan-nya sebagai kekuatan bisa passive income di bisnis ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Senang sekali dan bahagia saya bisa sharing. Ya, sampai jumpa dan sampai bertemu di Bali. Terima kasih.